Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum kita memasuki isi dari video kali ini, maka izinkanlah aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Alia Syaira Gifari, biasa dipanggil Alia, dan kali ini aku akan membahas mengenai beberapa kajian ilmu sosiologi yang dipelajari pada kelas 10, antara lain seperti gejala sosial, tindakan sosial, lembaga sosial, lalu sosialisasi, serta pembentukan kepribadian. Yuk simak videonya yuk! Kamu pernah melihat tawuran antar pelajar? Atau pernah melihat teman-teman kamu terlibat dalam suatu perselisihan? Tapi ngomong-ngomong mengenai pertawuran ini, kamu tahu gak sih sebenarnya tawuran itu merupakan salah satu contoh bentuk dari gejala sosial yang sering muncul di masyarakat. Jadi, apa sih sebenarnya gejala sosial itu? Pengertian gejala sosial secara sederhana adalah di mana gejala sosial ini diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Klasifikasi gejala sosial. Berdasarkan sumber permasalahannya, gejala sosial bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut. Gejala sosial yang pertama merupakan gejala sosial yang timbul akibat adanya masalah di bidang ekonomi. Gejala sosial akibat problem ekonomi dapat terlihat ketika banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya karena terhimpit masalah ekonomi. Nah, contoh gejala sosial akibat problem ekonomi ini antara lain yaitu seperti kemiskinan dan juga pengangguran. Selanjutnya, kita mempunyai gejala sosial akibat problem politik. Nah, gejala sosial ini muncul di lingkup politik dan biasanya melibatkan para pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Nah, contohnya gejala sosial akibat problem politik ini yaitu adanya praktik korupsi. Dan yang terakhir, ada gejala sosial akibat problem kebudayaan. Biasanya gejala sosial inilah yang adalah gejala yang paling sering muncul di masyarakat karena lingkup permasalahannya cukup luas. Contoh gejala sosial akibat problem kebudayaan antara lain kejahatan atau tindak kriminalitas yang timbul di tengah masyarakat, perceraian, kenakalan remaja, serta konflik rasial dan keagamaan. Jadi gimana nih? Sudah paham kan mengenai gejala sosial beserta klasifikasinya? Kalau gitu, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebenarnya tindakan sosial itu apa sih? Tindakan sosial adalah tindakan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Masalahnya, tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Jadi, tindakan seperti apa sih yang biasanya dianggap tindakan sosial? Nah, ciri-cirinya, yang pertama, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Kedua, tindakan sosial mempunyai arah dan akibat, di mana tindakan tersebut mempunyai makna. Lalu yang terakhir, tindakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Jadi menurut Max Weber, tindakan sosial mengandung makna jika ditunjukkan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Nah, contoh yang tidak termasuk tindakan sosial yaitu seperti marah dan membanting barang-barang pribadi. Nah, hal ini tidak termasuk tindakan sosial. Kenapa? Karena tidak memengaruhi perilaku orang lain. Sebaliknya, tindakan itu bisa menjadi tindakan sosial akibat kamu marah, lalu mendorong teman. Nah, dengan mendorong teman, tindakan kamu menjadi berpengaruh terhadap tindakan orang lain. Orang yang kamu marahin, ada kemungkinan dia akan kesal dan membalas untuk mendorongmu juga atau menyirammu dengan air. Tindakan sosial terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada tindakan rasional instrumental. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang didasari pada akal atau rasio, sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Misalnya, seorang murid yang begadang demi belajar untuk mempersiapkan ulangan. Untuk yang kedua, ada yang dinamakan tindakan berorientasi nilai. Nah, tindakan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat, seperti etika, lalu estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya.
Contohnya seperti seorang anak yang berhenti main bola untuk melakukan ibadah. Nah, hal ini didorongkan diakibatkan adanya nilai agama tersebut. Untuk tindakan ketiga, ada yang namanya tindakan afektif. Nah, tindakan sosial ini terjadi karena dorongan dari perasaan atau emosi seseorang. Contohnya seorang siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan teman. Untuk tindakan yang keempat, ada yang dinamakan oleh tindakan tradisional. Tindakan ini merupakan tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Contohnya seperti tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal dunia. Itulah beberapa contoh pengertian dan juga jenis-jenis tindakan sosial. Udah paham kan? Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi yang ketiga, kita mempunyai lembaga sosial, di mana lembaga sosial ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang merujuk pada sistem nilai dan norma sosial, serta bentuk atau susunan masyarakat. Secara garis besar, ada 6 jenis lembaga sosial. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada dinamakan lembaga keluarga. Ternyata keluarga termasuk salah satu dari lembaga sosial ya guys. Iya, jadi bisa dibilang keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dan terdekat dari hidup kita sebagai manusia. Nah, keluarga bisa disebut lembaga karena di dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Kita ambil contoh seperti adanya larangan pulang malam bagi seluruh anak-anak. Dari lembaga ini terdapat fungsi-fungsi tersendiri yang dapat mengembangkan proses sosialisasi agar tidak menyimpang untuk kedepannya. Contoh, di pemberian status sosial, lalu sebagai fungsi reproduksi di mana untuk melanjutkan garis keturunan. Fungsi sosialisasi untuk menanamkan berbagai nilai dan norma sosial pada seseorang dari sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa. Lalu ada juga fungsi afeksi atau kasih sayang di mana untuk memberikan emosional setiap saat. Lalu ada juga fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta fungsi pengawasan sosial dan juga fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, contoh dari lembaga keluarga itu sepertinya semua orang udah tahu, contohnya seperti keluarga inti, ada ayah, ibu, anak, kakak, dan ada juga keluarga besar atau biasa disebut extended family seperti kakek, ada nenek, paman, bibi, pakde, tante, keponakan, ipar, itu namanya keluarga besar. Lalu lembaga sosial yang kedua ada yang namanya lembaga agama. Nah, lembaga agama ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan lingkungannya. Sementara secara khusus, agama dipahami sebagai sistem keyakinan atau kepercayaan kelompok masyarakat dalam menerjemahkan dan juga merespon berbagai hal menjadi bersifat gaib dan juga suci. Nah, fungsi lembaga agama antara lain yaitu sebagai kohesi sosial, di mana agama dapat menyatukan orang-orang melalui simbol nilai dan norma yang meliputi moralitas, amal, dan keadilan bersama. Kemudian ada juga fungsi kontrol sosial, di mana agama bisa mengawasi setiap perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan norma agama. Lalu fungsi yang terakhir dari lembaga agama yaitu sebagai tujuan kehidupan manusia. Nah, contoh lembaga agama yaitu kita tahu seperti Majelis Ulama Indonesia, lalu ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan masih ada banyak lagi lembaga-lembaga agama yang lainnya. Lanjut ke lembaga ketiga, kita memiliki lembaga pendidikan. Kita semua tahu bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik melalui lingkungan sekitarnya. Nah, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, lembaga pendidikan ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan juga fungsi laten. Nah, fungsi manifest itu apa sih? Nah, jadi dari fungsi manifest ini merupakan sebuah fungsi atau manfaat yang disadari secara langsung oleh masyarakat. Misalnya,
seperti persiapan mencari nafkah, pengembangan bakat, pelestarian kebudayaan, dan penanaman keterampilan sejak dini. Kedua, ada namanya fungsi laten. Nah, fungsi laten ini apa lagi? Jadi fungsi laten ini adalah fungsi atau manfaat yang tidak disadari langsung oleh masyarakat. Misalnya mengurangi pengendalian orang tua, lalu memperpanjang masa remaja, mempertahankan sistem kelas sosial, menyediakan sarana untuk berpikir kritis, dan masih ada banyak lagi. Untuk lembaga keempat, kita memiliki lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan. 5. Kita memiliki lembaga hukum, di mana lembaga hukum ini merupakan lembaga yang berperan mengatur dan menegakkan tata tertib serta pemberi pelayanan atau bantuan hukum untuk masyarakat. Nah, lembaga hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah seperti melindungi hak asasi manusia, memberikan pedoman bertingkah laku, menegakkan peraturan, serta memberikan sanksi. Lembaga yang terakhir, kita memiliki lembaga politik. Jadi lembaga politik ini adalah lembaga yang mengatur tentang kekuasaan pada negara untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat. Nah, beberapa fungsi lembaga politik yaitu antara lain untuk memelihara ketertiban negara, menjaga keamanan dari luar negara, lalu ada juga untuk mengusahakan kesejahteraan umum dan juga mengatur proses politik. Selanjutnya kita punya materi sosialisasi. Jadi sosialisasi ini merupakan suatu proses atau usaha seorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu tujuan sosialisasi adalah agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dapat diterima di lingkungan sosial. Nggak kerasa ya guys, ternyata kita udah di materi paling terakhir, yaitu pembentuk kepribadian. Nah, jadi watak dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi oleh kepribadiannya. Nah, sebagai misal, seorang anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan religius, lazimnya tindak-tinduknya pun bernuansa agamis kan? Nah, keluarga dan lingkungan tersebut berpengaruh pada proses pembentukan kepribadian seorang anak. Nah, jadi dalam tinjauan sosiologi, kepribadian merupakan bentuk personalitas yang dinamis, dimana artinya kepribadian itu terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi dari tahapan proses sosialisasi tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage, lalu kedua ada tahap meniru atau play stage, lalu yang ketiga ada tahap siap bertindak, biasa juga disebut sebagai game stage, lalu untuk yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Nah guys, nggak kerasa ya, ternyata videonya udah akhir, materi yang kita pelajarin udah kebahas semua. Jadi itu saja pembahasan mengenai materi sosiologi yang dipelajari pada kelas 10. Semoga video ini dapat membantu dan juga dapat bermanfaat untuk seluruh teman-teman.